Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi geografi kelas 11 yang berjudul Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia. Flora dan fauna dalam melakukan proses persebaran selalu mendapatkan rintangan-rintangan dari alam seperti faktor tanah, biologis, iklim, dan topografi. Penghalang sebaran organisme. Penghalang geografi adalah keadaan fisik, lapangan, dan faktor geografi lain yang menghalangi aliran gen antar populasi. Penghalang geografi merupakan penghalang dalam bentuk kondisi muka bumi, seperti gunung, padang pasir, dan laut. Penghalang jenis ini sangat menentukan persebaran organisme di muka bumi. Hasil proses alami ini berupa benua yang dibatasi oleh lautan, gunung, gurun, dan faktor lainnya. Adanya batas-batas tersebut menghalangi interaksi antar organisme. Persebaran organisme juga dapat terhenti akibat terbatasnya kemampuan struktur atau fungsi organisme tersebut, seperti kemampuan terbang, berenang, ataupun berlari. Kedua, penghalang reproduksi merupakan penghalang dalam bentuk tidak terjadinya interhibridasi atau perkawinan di antara organisme yang menghuni satu daerah biogeografi dengan daerah biografi lainnya. Tidak terjadi interhibridasi ini akibat adanya penghalang geografi. Dengan demikian, penghalang geografi dapat menyebabkan munculnya penghalang reproduksi. Penghalang reproduksi ini menyebabkan terjadinya isolasi reproduksi yang mengakibatkan semakin berbedanya organisme tersebut dengan organisme asal. Yang ketiga, penghalang endemis merupakan penghalang dalam bentuk kekhasan organisme akibat menghuni daerah khas pula. Kekhasan ini terjadi akibat adanya penghalang reproduksi yang mencegah terjadinya interhibridasi dengan organisme lain di luar wilayah biografi tersebut. Penghalang reproduksi sendiri merupakan akibat dari adanya penghalang geografi. Dengan demikian, dapat ditarik hubungan bahwa penghalang geografi menyebabkan penghalang reproduksi dan penghalang reproduksi menyebabkan penghalang endemis. Penghalang endemis ini menyebabkan proses endemisme organisme yang mengakibatkan semakin khasnya organisme tersebut dan semakin berbeda jauh dengan organisme asal. Penyusutan jumlah populasi makhluk hidup disebabkan oleh faktor cuaca, iklim, ruang, dan waktu. Populasi makhluk hidup sekarang semakin menyusut dan cenderung mempunyai sifat endemis. Makhluk hidup endemis merupakan makhluk hidup yang terdapat di suatu tempat dalam jumlah terbatas, sedangkan di tempat lain tidak ditemukan. Contohnya, bekantan di Kalimantan, jalak Bali di Bali, babi rusa, dan anoa di Sulawesi. Penyusutan jumlah populasi juga disebabkan oleh jarangnya perkembangbiakan dan tingginya persaingan hidup antar individu. Kelompok makhluk hidup yang menyusut harus dilestarikan dan dijaga. Penyusutan jumlah populasi juga dapat terjadi karena ulah manusia. Manusia terkadang memanfaatkan suatu jenis populasi secara berlebihan sehingga tidak seimbang dengan laju pemulihannya. Manusia juga sering mengubah suatu habitat makhluk hidup menjadi perumahan atau lahan produksi. Wilayahan flora di Indonesia. Kawasan flora yang ada di Indonesia dibedakan menjadi flora pada wilayah paparan Sahul. Wilayah ini meliputi flora-flora yang ada di Pulau Sumatera dan sekitarnya yang terdiri atas 3 jenis flora seperti flora yang ada di pantai barat Pulau Sumatera yang terdiri atas berbagai macam tumbuhan seperti rotan, kemuning, hutan rawa, air tawar, meranti, dan berbagai jenis tumbuhan rawa gambut. Flora yang ada di pantai timur Pulau Sumatera terdiri dari berbagai macam tumbuhan seperti mangrove. Dan flora jenis endemik misalnya bunga Rafflesia arnoldi. Flora pada wilayah paparan Sahul meliputi flora yang ada di Papua yang terdiri atas hutan hujan tropik, pohon nipah, mangrove, sagu, dan pohon matoa. Yang C, flora pada wilayah peralihan.
Flora wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Pada hakikatnya, flora di Sulawesi merupakan percampuran antara flora di daerah paparan Sahul dan paparan Sunda. Flora di wilayah peralihan terdapat di dataran rendah, pantai, dan gunung. Pembagian perwilayahan flora di Indonesia dipisahkan atau dibatasi oleh dua garis, yaitu garis Jollinger dan garis Wallace. Garis Jollinger adalah garis yang melalui Selat Makassar, berbelok ke timur sampai ke Pulau Buru, lalu menekuk ke arah barat daya hingga sejajar Pulau Timur. Fungsi garis Jollinger adalah pembatas antara kawasan Indonesia bagian timur yang mempunyai kemarau panjang dan pendek. Selanjutnya, garis Wallace adalah garis yang ditarik dari utara melalui Selat Makassar sampai ke Selat Lombok atau selat antara Bali Lombok. Garis Wallace berfungsi sebagai pembatas antara wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur. Persebaran hutan di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman tumbuhan di Indonesia adalah yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis pada hakikatnya adalah hutan dengan variasi flora yang sangat beragam, dengan pohon-pohon yang sangat lebat. Ciri-cirinya, pohon-pohon tinggi, rapat, dan berdaun lebat. Dasar hutan ditumbuhi rumput dan lumut sebagai penutup lahan. Sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan. Udara di sekitarnya sangat lembab dan terjadi di daerah dengan curah hujan tinggi. Sebaran hutan hujan tropis di Indonesia terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Dan yang kedua, hutan musim. Hutan ini sering dinamakan hutan homogen. Hal ini dikarenakan tumbuhannya hanya terdiri atas satu jenis flora saja. Ciri-ciri hutan musim yang pertama, pohon-pohonnya lebih jarang dibandingkan hutan hujan tropis. Yang kedua, tinggi pohon lebih rendah dibanding pohon pada hutan hujan tropis. Yang ketiga, pada musim kemarau, pohon di hutan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Sebaran hutan musim di Indonesia terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketiga, hutan sabana adalah hutan yang berupa padang rumput luas diselingi oleh pohon perdu dan terdapat pada daerah yang musim kemaraunya panjang atau curah hujannya sedikit. Hutan sabana ini cocok untuk peternakan. Sebaran hutan sabana di Indonesia terdapat di Nusa Tenggara dan Madura. Yang keempat, hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau adalah hutan yang terdapat di dataran rendah atau pantai. Tumbuhan ini mempunyai akar penyangga sehingga dapat menahan dari erosi air laut. Hutan bakau mempunyai kadar garam, air, dan tanah yang tinggi, tetapi kadar oksigen pada air dan tanahnya rendah sehingga tumbuhan bakau sulit menyerap air. Daun tumbuhan bakau tebal, kaku, dan mengandung lapisan kutikula yang tebal untuk mencegah penguapan air yang berlebihan. Sebaran hutan bakau di Indonesia terdapat di pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan pantai di Kepulauan Riau. Jenis flora yang dilindungi di Indonesia yang berdasarkan pohon bergetah, contohnya hangkang, jeluntung, katiau, kemenyan, malam merah, mata kucing. Pohon penghasil buah antara lain balam suntai dan enau. Pohon penghasil kayu antara lain bayur, eucalyptus, ifil, kayu bawang, kayu hitam, sawo, kecik, sonok, keling, suren, tembesu, dan lain-lain. Pohon penghasil kulit kayu atau zat warna antara lain hongi, kayu kuning, kayu sepang, kulit lawang, masoi, mata buta. Terima kasih untuk materi pada kali ini. Kita cukupkan, kita bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.